Jadi kalau kemarin kita itu bahas nenek-nenek yang melakukan pembunuhan karena terobsesi dari seseorang yang bernama Andrei Chikatilo. Nah, video hari ini kita akan bahas salah satu kisah pembunuhan berantai yang paling sadis dan mengerikan di dunia pada tahun 98 sampai 90, khususnya di daerah Rostov, Uni Soviet. Kisah tersebut datang dari seorang pria bernama Andrei Chikatilo. Sepanjang tahun 1970 sampai 1990, Andrei merupakan teror yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Uni Soviet karena dia telah membunuh sebanyak 52 korban dengan cara yang sangat keji. Andrei ini tidak hanya membunuh tetapi juga mengeluarkan isi bagian dalam korban dan sampai pada yang paling parah, yaitu memakan bagian intim korbannya. Dan juga diperparah dengan ideologi yang dianut oleh Uni Soviet pada saat itu, yaitu komunis, di mana negara menganggap bahwa ketika dia telah mengambil alih semua area, dia akan mampu menjamin keamanan masyarakat. Hal tersebut yang kemudian membuat kasus Andrei ini jadi sangat tabu di Uni Soviet dan sangat sulit untuk diselesaikan. Atas kekejamannya itu, Andrei dijuluki sebagai The Red Reaper atau penjaga dari Rostov. Andrei Chikatilo adalah seorang pria yang lahir pada 16 Oktober 1936 di sebuah pedesaan kecil yang bernama Yablochne di Uni Soviet. Andrei lahir tepatnya 3 tahun setelah Holodomor, yang merupakan tragedi yang paling mengerikan di Uni Soviet pada saat itu, yang telah menewaskan 3,5 juta korban jiwa di bawah kepemimpinan pemerintah Stalin. Andrei lahir dari pasangan suami istri yang bernama Roman Chikatilo dan Anna Chikatilo. Andrei dibesarkan oleh ibunya dari kecil dikarenakan ayahnya yang merupakan tentara Uni Soviet pada saat itu harus ikut perang di Dunia Kedua dan tertangkap oleh pasukan Jerman. Tertangkapnya ayah Andrei juga berdampak pada kehidupan sosial, di mana dia sering mendapatkan ejekan dan hinaan dari tetangganya. Ia mengatakan bahwa Andrei berasal dari keluarga yang hina, pecundang, dan sangat memerlukan negara. Ejekan dan hinaan yang diterima oleh Andrei terus berlanjut, terutama pada saat orang-orang mengetahui penyakit yang dia derita, yaitu hidrocephalus atau adanya cairan di dalam otak, dan kemudian berdampak pada kehidupan seksualnya, di mana dia menderita penyakit impotensi atau ketidakmampuan dia untuk ereksi. Selain itu, Andrei juga mengidap penyakit nocturnal enuresis atau kebiasaan mengompol. Sampai pada usia 12 tahun, dikarenakan ejekan demi ejekan yang dia terima, Andrei menjadi sosok yang sangat pemalu, introvert, dan sulit bergaul. Pada usia 15 tahun, Andrei sempat menjalin hubungan dengan remaja wanita, dan pada suatu waktu mereka berdua ingin berhubungan intim. Namun, dikarenakan penyakit impotensinya, Andrei tidak mampu mencapai ereksi dan langsung mendapatkan hinaan dari pacarnya. Tidak sampai di situ, kabar akan hal ini juga beredar di lingkungan teman-temannya, di mana dia kemudian mendapat ejekan dan hinaan yang semakin parah dari sebelumnya. Ejekan yang diterima pada saat itu kemudian membuatnya menjadi sosok yang sangat keras dan juga tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan kriminal, bahkan sampai pembunuhan. Melihat Andrei sangat pemalu, kakaknya bernama Tantiana mencoba memperkenalkan Andrei dengan wanita lokal bernama Vina. Akhirnya mereka pun menikah pada tahun 1963 dan dikaruniai 2 orang anak. Meskipun dia memiliki masalah terhadap ereksi, namun dia tetap bisa melakukan ejakulasi setelah menikah dan memiliki 2 orang anak. Kehidupan Andrei terlihat sangat normal, di mana dia mendapatkan gelarnya di Rostov Liberal Arts University dan mengambil jurusan sastra Rusia dan membawanya menjadi seorang guru pada tahun 1973. Namun, karirnya menjadi seorang guru tidak bertahan lama dikarenakan banyaknya laporan dari muridnya yang mengatakan bahwa Andrei sering melakukan tindakan pelecehan seksual. Sehingga hal tersebut membuat Andrei harus berpindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya, dan kemudian memutuskan untuk berhenti dan beralih profesi menjadi seorang pramuniaga di salah satu perusahaan tambang di daerah bernama Sakte di daerah Rostov. Karena sering berpindah-pindah, dia menggunakan kesempatan itu untuk mencari korbannya. Pada 22 Desember 1978, Andrei melakukan pembunuhan pertamanya terhadap seorang anak bernama Yelena Zakonova yang berusia 9 tahun. Andrei merayu Yelena untuk ikut dengannya dan kemudian membawanya di sebuah rumah yang telah ia beli di daerah Sakti. Sesampainya di sana, Andrei kemudian melakukan upaya percobaan pemerkosaan.
Namun dikarenakan penyakit importennya, ia gagal mencapai ereksi. Dan kemudian Andre ini langsung menyayat tubuh Elena dengan pisau, yang kemudian membuatnya mampu orgasme. Setelah kejadian itu, Andre kemudian menyadari bahwa seks dan kematian adalah dua hal yang sangat berkaitan dan mampu membuatnya sangat bergairah. Sesaat setelah dia membunuh Yelena, terdapat laporan dari tetangganya yang mengatakan bahwa dia melihat Andre dan Yelena sebelum Yelena dikabarkan menghilang. Namun, ketika polisi datang ke rumah Andre dan bertemu istrinya, istri Andre ini justru memberikan alibi yang ditujukan untuk melindungi suaminya. Vina, istri Andre mengatakan bahwa pada saat kejadian itu Andre berada di rumah, sehingga Vina ini nyuruh polisi untuk mencari pelaku lainnya. Mendengar pernyataan Vina yang sangat meyakinkan tersebut, polisi kemudian mengarahkan dugaannya ke pelaku kriminal lainnya yang bernama Alexander Kravchenko yang kebetulan tinggal di daerah tersebut dan memiliki rekor sebagai pemerkosa. Alexander kemudian diinvestigasi dan sangat intens dan memaksanya untuk mengakui yang tidak ia lakukan, dan akhirnya membuat dia dieksekusi pada tahun 1984. Andre kemudian sempat berhenti membunuh selama 3 tahun dan barulah pada 3 September 1981 dia membunuh seorang anak perempuan berusia 17 tahun bernama Larissa Kacangke yang diculik dan dibawanya ke sebuah hutan pedalaman untuk diperkosa dan kemudian memasukkan rumput dan lumpur ke dalam mulutnya agar tidak berteriak. Tidak hanya itu, dikarenakan penyakit importen, dia lagi-lagi gagal mencapai orgasmenya. Dan kemudian langsung membunuh Larissa dengan menggunakan gigi dan tongkat yang ia bawa. Kemudian, dia seperti kesetanan dan mulai memotong bagian puting Larissa bersama bagian rahim bawahnya untuk dimakan secara langsung, yang dia percayai mampu membuat menjadi lebih bergairah. Pada 12 Juli 1982, Andre kemudian kembali membunuh seorang anak bernama Lyuba Baryuk yang berusia 13 tahun dengan cara yang sama, yaitu membawanya ke hutan, membunuh dan ejakulasi di atas mayatnya. Tidak hanya itu, Andre juga memutilasi bagian tubuh Lyuba menjadi beberapa bagian dan juga menjongkel kedua matanya. Pada beberapa korban yang ditemui, Andre memakan bagian kelaminnya, menggorok tenggorokannya dan mencongkel kedua mata korbannya. Andre percaya bahwa jika dia tidak mencongkel kedua mata korbannya, wajah Andre akan terus membekas bahkan setelah kematian. Melihat korban yang terus berjatuhan, pemerintah Uni Soviet yang sebelumnya mengatakan bahwa negara aman dari pembunuh serial harus mengakui bahwa ada seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran di masyarakat. Dan kemudian hal itu membuat masyarakat menjadi sangat panik pada saat itu. Karena hal tersebut, pada tahun 1983, Kepolisian Moskow ini menugaskan seorang detektif bernama Mayor Michael Petisov untuk menyelidiki kasus yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian bekerja sama dengan seorang ahli forensik bernama Viktor Burakov yang kemudian ditunjuk sebagai ketua investigasi. Namun, progresnya pada saat itu masih sangat sedikit karena pelaku tidak bisa dilacak. Sementara korban terus berjatuhan dan hanya beberapa korban saja yang berhasil ditemukan mayatnya. Petunjuk satu-satunya yang dimiliki polisi pada saat itu ialah bekas darah dan sperma di atas mayat tubuh korban, yang kemudian diidentifikasi dan diketahui bahwa pelakunya bergolongan darah AB. Pada 24 Maret 1984, Andre kemudian melakukan pembunuhan dengan total 15 korban lainnya. Andre membunuh seorang anak bernama Dmitry Tasnikov dengan cara mengajaknya ke sebuah tempat di daerah Genova Sapiens, yang kemudian langsung membunuh Dmitry dengan cara menusuk tengkorak Dmitry secara brutal sebanyak 54 kali sembari melakukan orgasme. 3 hari kemudian, polisi menemukan mayat Dmitry dengan sampel darah dan bekas sperma di tubuhnya, yang kemudian menjadi satu-satunya petunjuk polisi pada saat itu. Melihat jumlah korban semakin banyak, pada tahun yang sama, polisi kemudian mengerahkan lebih banyak personel untuk menyisir tempat-tempat terdekat dari tempat kejadian tersebut. Saat polisi sedang patroli, salah satu personil melihat gerak-gerik Andre sangat mencurigakan di terminal bus dan kemudian langsung menahannya. Andre kemudian diambil sampel DNA-nya dan dicocokkan dengan bukti yang ada. Namun yang tidak diketahui polisi
Andre mengidap salah satu kelainan yang sangat langka bernama non-creatox, di mana DNA yang berasal dari darahnya itu berbeda dengan DNA dari bagian tubuh lainnya. Sehingga hal tersebut membuat Andre dinyatakan tidak bersalah dan dilepas ke masyarakat. Pembunuhan-pembunuhan yang telah terjadi di Uni Soviet dilakukan oleh orang yang memiliki masalah kejiwaan. Setelah bebasnya Andre Chikatilo dari investigasi polisi setempat, Andre kemudian menjadi semakin gila dan terus melakukan pembunuhan demi pembunuhan selama 5 tahun berturut-turut. Di tahun 1988, dia bahkan mengakui telah membunuh sebanyak 8 orang korban. Dan pada tahun 1990, dia mengakui telah membunuh sebanyak 9 korban lainnya. Kasus pun menjadi semakin parah dan banyaknya jumlah korban yang terus berjatuhan tanpa henti, yang kemudian membuat polisi semakin serius untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kepolisian kemudian menunjuk kepala investigasi baru bernama Isakos Tofak dan bekerja sama dengan psikiater khusus pembunuhan berantai pada saat itu bersama Alexander Bukanovsky. Alexander Bukanovsky kemudian ditunjuk sebagai profiler untuk mengidentifikasi detail pelaku pembunuhan berantai tersebut. Dia pun mendeskripsikan pelaku pembunuhan secara mikrosadis atau seorang yang mencapai kepuasan seksual dari penderitaan dan kematian orang lainnya. Alexander juga mengatakan bahwa pelaku berusia 45-50 tahun dan sudah berkeluarga, serta memiliki masalah terhadap seksual yang ditunjuk dari letak posisi sperma di masing-masing korbannya. Beberapa hari setelah Alexander membuat profil pembunuhan berantai tersebut, polisi pun menyebarluaskan informasi dan kemudian meningkatkan jumlah petugas patroli sebanyak lebih dari 200 orang dan menyisir berbagai tempat terpencil seperti hutan di perdesaan, stasiun kereta api, halte bus, dan tempat-tempat lainnya. Pada 6 November 1990, Andre kemudian membunuh korban terakhirnya bernama Svetlana Korostik dengan cara dimutilasi dan beberapa luka tusukan di bagian intim dan perut. Serta Andre juga memotong alat kelamin dan lidah Svetlana. Setelah itu Andre kemudian pergi ke salah satu stasiun terdekat untuk mencuci muka dan tangannya. Namun, polisi yang sedang berpatroli pada saat itu menemukan kejanggalan pada diri Andre, di mana biasanya orang yang keluar dari hutan tersebut adalah petani jamur. Namun, kali ini orang yang keluar dari hutan itu justru berpakaian rapi dan gerak-gerik yang mencurigakan, yaitu dengan tangan yang dibalut dengan perban dan ada bekas lumpur dan darah di tangan dan di pipinya. Melihat itu, polisi kemudian bertanya kepada Andre, dan lagi-lagi Andre berhasil lolos dari investigasi polisi. Selain itu, dikarenakan bukti-bukti yang kurang cukup kuat, polisi belum menahan Andre. Namun, polisi tersebut tetap melaporkan data Andre dan mengawasi gerak-geriknya. Beberapa hari kemudian, mayat Svetlana ditemukan di hutan di dekat stasiun. Polisi kemudian menyadari bahwa Andre adalah satu-satunya orang yang keluar dari hutan tersebut pada saat kejadian. Akhirnya, pada 20 November 1990, Andre kemudian ditahan atas tuduhan perilaku yang mencurigakan dan dikaitkan dengan pembunuhan Svetlana. Namun Andre tidak mengakui perbuatannya, melainkan menuduh polisi telah melakukan fitnah kepadanya. Mendengar itu, polisi kemudian melakukan investigasi secara intens terhadap Andre dan membuatnya sangat lelah. Ketika dia lelah, Andre kemudian mengatakan kepada polisi bahwa dia akan menceritakan semua perbuatannya di esok hari, jika diperbolehkan untuk beristirahat pada hari itu. Akhirnya, pada 29 November 1990, Andre mengakui perbuatannya dan menceritakan detail kronologinya kepada Alexander. Andre mengakui dia telah membunuh sebanyak 52 orang dengan kisaran umur 11 tahun sampai dengan 44 tahun. Namun polisi meyakini bahwa ia melakukan pembunuhan lebih banyak lagi dari angka yang dia sebutkan. Pada Agustus 1991, Andre kemudian mencari cara untuk meringankan hukumannya, yaitu dia mengatakan bahwa dia menderita penyakit kelainan seksual dan gangguan kejiwaan. Namun polisi tidak langsung percaya dan membawa Andre melakukan tes kejiwaan. Dokter pun mengatakan bahwa Andre adalah seorang yang waras dan sepenuhnya sadar telah melakukan pembunuhan yang dibuktikan dengan adanya persiapan yang matang untuk membunuh korban-korbannya. Selain itu, ditemukan beberapa bukti pendukung seperti alat yang digunakan oleh Andre
untuk membunuh korban-korbannya. Pada 14 April 1992, Andrei dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan sebanyak 52 orang korban dan dijatuhkan hukuman mati. 2 tahun setelahnya, yaitu pada 14 Februari 1994, dia dihukum mati dengan cara ditembak. Pembunuhan Andrei yang terjadi di tahun 1970 sampai dengan 1990 merupakan teror yang paling mengerikan di sepanjang sejarah Uni Soviet. Hal itu dikarenakan Andrei mampu membunuh sebanyak 51 orang korban sebelum korban terakhirnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah kematiannya, Andrei tetap meninggalkan teror yang teramat dalam di Uni Soviet atau Rusia pada saat itu. Karena dia merupakan pembunuh berantai yang paling sadis dan mengerikan di sepanjang sejarah di negara tersebut. Ya, cerita kali ini sangat sadis banget ya.